Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten NRK akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Nursin dari SD 132 Malele. Saya Asran dari SDN 18 Kalosi. Saya Hamka dari SDN 73 Sudu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah. Kalau Bapak bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Pak, nanti kan Bapak akan melakukan proses coaching hari ini. Iya benar Pak. Pak, sebelum melakukan proses coaching, ini ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Pak. Boleh ya Pak? Boleh Pak, silakan. Jadi begini Pak, nanti pada saat proses coaching antara coach dan juga coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur percakapan kita atau belum? Iya. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, ini harus sesuai dengan prinsip coaching. Ya, diantaranya ini ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Ya silakan Pak. Iya. Jadi yang pertama begini, untuk pertanyaan ini yang saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh ya, jadi baik Pak. Jadi intinya Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu. Iya Pak. Oh, iya. Nah Pak, di antara ketiga kompetensi ini, yang mana yang Bapak ingin kembangkan lebih spesifik lagi? Baik Pak, dari ketiga kompetensi tersebut saya akan mengembangkan secara lebih spesifik tentang
mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi, Pak. Oh iya. Jadi intinya ini ada dua ya Pak yang Bapak akan kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Iya, betul Pak. Nah sekarang kira-kira Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Jadi indikator ketercapaian yang saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan juga coach memiliki rencana aksi untuk kedepannya yang akan dilakukan seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi saya ini sangat luar biasa ya Pak. Jadi indikator ketercapaian pada satu coach itu adalah sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Pak. Iya Pak, betul sekali. Oke Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak lakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, baik silakan Bapak lakukan proses ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Asran. Boleh saya minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu. Iya tentu saja Bu. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok tumben ngajak ketemu Bu? Ini Pak, saya mau membahas tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Oh iya, permasalahan apa itu Pak? Bu, kalau boleh saya tahu. Tidak apa-apa ya Pak, sekalian curhat. Tentu, boleh silakan. Tapi sebelumnya saya mau tahu setelah pembicaraan ini apa yang hendak Ibu harapkan? Saya berharap setelah saya bercerita ke Bapak, perasaan saya jadi plong. Oh begitu ya Bu. Baiklah, apa yang akan diceritakan kepada saya? Jadi begini Pak, Bapak kan tahu sendiri tugas saya di sekolah. Selain sebagai guru, saya juga merangkap sebagai bendahara. Apalagi untuk sekarang ini Bapak kepala sekolah dalam masa tahap penyembuhan, sehingga kadang-kadang pekerjaan beliau saya yang kerjakan. Itu tandanya Ibu dipandang mampu dan kompeten oleh kepala sekolah sehingga Ibu diberikan tugas dan amanah yang sehebat itu Bu. Itu sih ya Pak, saya merasa tersentuh untuk itu. Tapi sejujurnya ya Pak, saya kewalahan. Saya jadi sulit mengatur waktu antara tugas mengajar saya dan tugas tambahan yang diberikan oleh Bapak kepala sekolah. Saya kasihan Pak pada murid saya. Saya jadi tidak fokus mengajar di kelas. Mereka juga terlihat tidak bersemangat belajar karena ya itu tadi, gurunya sibuk dengan tugas-tugas lain. Saat mereka bertanya, saya hanya menjawab seadanya saja karena saya sibuk mengerjakan pekerjaan lain. Iya ya. Kalau bisa saya simpulkan berdasarkan cerita Ibu, masalah yang Ibu hadapi ini karena beban kerja yang sangat berat sehingga mengganggu performa Ibu dalam mengajar di kelas. Apa betul begitu Bu? Iya Pak, betul sekali. Bahkan terkadang saya marah kalau mereka berbuat gaduh atau membuat kesalahan sepele. Langsung saya bentak. Padahal itu sepenuhnya bukan kesalahan mereka. Sayanya saja yang tidak yang memang kurang perhatian dan mematikan mereka Pak. Iya betul Bu. Biasanya kalau dalam keadaan stres kita bisa kehilangan kendali sehingga melakukan hal-hal di luar kewajaran. Iya Pak. Jadi apa sebenarnya yang Ibu harapkan jika seandainya masalah Ibu ini bisa teratasi? Ya tentu saja kalau beban kerja saya sudah berkurang, saya bisa fokus mengajar di kelas dan saya mungkin tidak perlu marah-marah karena stres yang berat. Saya juga bisa fokus pada sebagian pekerjaan yang bisa saya handle, sehingga hasilnya menjadi maksimal. Terus terang kalau pekerjaan terlalu banyak, saya tidak tahu harus menyelesaikan yang mana terlebih dahulu, sehingga
apa ibu punya gagasan atau ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang ibu alami di sekolah? Kalau bisa, sebagian tugas-tugas saya itu dapat diserahkan kepada teman-teman yang bisa menghandalnya, Pak. Tugas apa saja itu Bu, yang menurut ibu dapat dihandle oleh teman lain? Misalnya tugas administrasi seperti persuratan itu bisa dibagi berdasarkan kompetensi teman-teman. Lalu bagaimana ibu akan memberitahukan ke teman-teman mengenai pembagian tugas ini Bu? Saya rasa saya perlu berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, karena bagaimanapun kepala sekolah adalah orang yang akan mengambil keputusan. Betul sekali. Lalu apa lagi? Nah ya, setelah saya memberitahukan permasalahan saya kepada kepala sekolah, saya rasa memang harus ada rapat untuk guru dalam rangka membagi tugas secara adil. Dalam hal ini sesuai dengan kesanggupan dari teman-teman guru. Betul. Tapi ibu jangan sampai lupa ya. Sebagian teman mungkin belum familiar dengan tugas-tugas yang akan dibagikan dan tentu akan menyulitkan mereka dalam menyelesaikan amanah yang diberikan Bu. Iya itu. Saya tidak keberatan memberikan pelatihan-pelatihan kecil agar mereka paham mekanisme kerjanya. Atau bila dalam prosesnya nanti ada teman-teman yang belum mengerti dan ingin bertanya, maka saya tidak keberatan untuk menyediakan waktu menjawab atau menghubungi mereka, Pak. Nah, saya sangat setuju dengan gagasan yang disampaikan. Langkah yang ibu tempuh sudah tepat sekali. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi apa komitmen yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, terlebih dahulu saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan meminta izin kepada beliau terkait rencana yang saya untuk membagi tugas tadi. Iya betul. Lalu Setelah saya mendapat lampu hijau dari kepala sekolah, saya akan menyerahkan rekomendasi kepada beliau siapa yang cocok untuk mengemban tugas dari tugas baru tersebut. Kalaupun Bapak Kepala Sekolah nantinya akan merevisi, saya rasa tidak masalah. lalu dukungan apa yang ibu butuhkan dalam menjalankan dan menjaga komitmen yang telah ibu rencanakan sebelumnya? Tentu saja dukungan dari kepala sekolah serta semua rekan-rekan. Saya butuh kepala sekolah sebagai pemantau dan komitmen dari teman-teman sekalian dalam melaksanakan tugas. Betul sekali Bu. Semoga apa yang ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga ibu tidak perlu lagi merasa tertekan karena beban tugas yang begitu berat. Dan yang terpenting ibu bisa fokus lagi mengajar dalam kelas. Amin Pak, terima kasih banyak atas doanya dan juga terima kasih banyak waktu itu karena telah Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Pak? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coachingnya Pak. Dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Di antaranya saya sudah menanyakan tujuan dan identifikasi masalahnya serta saya menanyakan kepada coach informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi atau tindakan apa yang dilakukan terhadap permasalahan yang akan dihadapi oleh coach, dan saya juga tadi sudah meminta coach untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut seperti itu Pak. Jadi sangat luar biasa Pak, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ini maaf Pak, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ketercapaian yang saya inginkan tadi kan mendengarkan aktif ya Pak. Jadi coach sudah mendengar aktif, mendapatkan kesadaran penuh dengan mendengarkan aktif pun saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Oh ya baik. Jadi intinya Bapak sudah berhasil untuk melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita dan sesuai dengan yang saya amati juga Pak. Ini ada beberapa catatan yang tadi
Bapak sudah berhasil menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri coach, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan kepada coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya ini dapat berjalan dengan baik, Pak. Iya Pak. Iya. Saya juga tadi sudah mendengar ini percakapan Bapak dengan coach. Iya, jadi Bapak sudah fokus terhadap coach dan di situ Bapak sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya juga Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Iya Pak, betul sekali. Iya. Jadi luar biasa Pak apa yang Bapak sudah lakukan dan berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya. Amin. Dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Amin. Amin. Iya Pak. Iya. Namun ini ada satu lagi Pak pertanyaan dari saya. Iya boleh, silakan Pak. Iya. Ini untuk ke depannya kompetensi apa ya lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu, Iya. sehingga saya dapat menggunakan informasi yang lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut, seperti itu Pak. Oh, iya. Oke Pak, luar biasa ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya Pak, betul sekali. Baiklah, mungkin saya sekian untuk diskusi kita hari ini Pak. Mudah-mudahan Bapak sukses terus ke depannya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi